Oke, alhamdulillah kami berdua sudah di tempatnya Ki Kenting. Ini tinggal memanggil, dan ini Mas Arif sedang memanggilnya, mencoba memanggilnya. Syukur-syukur Ki Kenting masih berada di wilayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ki Kenting. Oke, kita biarkan dulu Ki Kenting supaya benar-benar menguasai masuk ke dalam tubuh Mas Ade ya. Biasa setiap dulu ya Ki Kenting itu selalu melantunan langgam Jawa ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Lama sekali kita tidak berjumpa. Benar Ki. Benar sekali. Ada apakah gerangan? Sampai kau memanggilku. Ya Ki, mohon maaf bila mana kami itu mengganggu istirahat jenengan. Tidak sama sekali. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Jika dirimu masih ingat denganku. Insya Allah bagi teman-teman yang baik selalu akan kami ingat, termasuk aku sendiri. Saya kesini mau meminta penjelasan ataupun ingin tahu yang secara jelas tentang daerah yang berada di Bukit Seberang. Bukit Seberang. Sebenarnya ada apa? Sudikah jenengan ceritakan. Baik begini. Jadi kami sudah menyatukan janji kami kepada sesosok Orin dari manusia yang bernama Khalid. Dia itu orang yang suka camping, suka mendaki ke gunung, menikmati keindahan alam. Tapi secara tidak sengaja, mungkin dengan ketidaktahuannya dia, Khalid itu membuang sedikit kotoran ataupun najis di tempat tersebut, yang memang di tempat tersebut itu sudah dikatakan sudah terkenal keangkerannya, seperti itu Ki. Jadi setelah membuangnya itu ada makhluk yang membawa Khalid tersebut untuk dipisahkan bersama rombongannya. Dan sampai sekarang Khalid tersebut itu masih boleh dikatakan, mohon maaf, gentayangan, selalu menunggu ataupun mencari pertolongan dan menghadang orang yang lewat di jalan puncak bukit tersebut. Seperti itu. Sebentar,
Mohon maaf saya potong. Ya Ki. Cerita yang baru saja kau ceritakan ini tidak asing. Tidak asing. Saya pernah mendapatkan sebuah laporan dari bawahanku. Tetapi itu sudah sangat lama. Berarti Mungkin 8 atau 9 sampai 10 tahun yang lalu. iya memang ini sudah sangat lama. Berarti itu masih dalam atau di bawah, di atas di bawah kekuasaan jenengan berarti Ki. Saya belum bisa memastikan. Tetapi apabila cerita tersebut yang kau ceritakan tadi benar adanya, mungkin benar makhluk di gunung tersebut itu masih di bawahku. Dia bergerak atas kekuasaanku, atas perintahku. Alhamdulillah. Berarti kami tidak sia-sia sekarang kemari untuk menemui jenengan. Soalnya tadi begini, saya sendiri sempat bernegosiasi dengan sesosok makhluk yang berada di situ, dan mungkin dengan salah satunya itu yang menunggu ataupun menyekap dari koin dari kholik tersebut Ki. Tapi tidak ada hasil yang seperti kami harapkan. Tapi selalu diakhiri dengan pergelutan adu ilmu seperti itu. Dan mohon maaf, tadi mungkin salah satu tentara ataupun salah satu dari bawahan jenengan, mohon maaf sekali, terpaksa saya lenyapkan. Tidak apa-apa. Justru saya yang merasa tidak enak kepadamu. Tidak enak? Bagaimana maksudnya? Saya memang memerintahkan bawahanku itu untuk memenjarakan manusia tersebut. Tetapi dengan catatan, dia harus dibebaskan di malam hari. Oh seperti itu Ki. Iya. Ya, berhubung kamu datang ke sini menceritakan akan hal itu, dan saya yakin kau datang padaku untuk meminta bantuan ataupun untuk membebaskan manusia tersebut. Benar sekali Ki. Itu tujuan kami. Saya cuma tidak menginginkan yang macam-macam, cuma ingin satu saja. Cuma itu dong. Saya ingin melunasi janji saya kepada dari kholik tersebut Ki, untuk disemayamkan secara normal, secara baik. Ini karena kau yang meminta. Mungkin bila mana orang lain yang meminta, tidak akan dapat saya izinkan. Saya menghormatimu. Saya menghormati semua yang berdiri di belakangmu. Terima kasih. Kau tentu tahu saya sangat membenci orang-orang yang sangat kotor, yang tidak tahu aturan, yang tidak menghargai lingkungan ataupun alam di sekitar. Kita dahulu pernah berhadapan secara langsung. Kau pasti mengetahui bagaimana saya. Iya Ki. Tetapi kali ini berbeda. Kau datang dengan posisimu sebagai sahabatku. Tentu mustahil bila mana saya menolak permintaanmu. Saya akan kabulkan. Saya akan bebaskan koren anak tersebut. Dengan catatan, tolong ingatkan siapapun yang kau kenal. Tolong ingatkan mereka untuk tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat kerusakan. Insya Allah Ki, itu selalu saya sampaikan. Tetapi
saya tidak bisa memungkiri juga bahwasanya setiap manusia mempunyai kekerasan pikiran ataupun watak yang berbeda-beda. Ada yang mudah percaya, ada yang kekeh dengan kesalahannya ataupun keras kepala. Itu saya tidak bisa apa-apa soal itu selain untuk menyampaikan pesan dari si Kenting sendiri. Tidak Mohon apa-apa. maaf. Yang terpenting kita sebagai makhluk dari yang kuasa harus saling mengingatkan, karena masih banyak orang-orang di luaran sana yang belum menyadari yang baik maupun yang buruk, termasuk tentang menjaga alam di sekitar. Baik, terus bagaimana saya bisa menolong ataupun melunasi janji saya kepada Kholik untuk disemayamkan secara baik? Bagaimana? Kau tenang saja. Nanti saya tunjukkan tempat di mana anak tersebut bersemayam. Baik, Kau boleh ambil. Tetapi mohon maaf, mungkin yang tersisa dari manusia tersebut hanya tinggal tulang. Kau bisa menguburnya dengan layak tulang tersebut. Dan doakan saja, semoga Orindari, anak tersebut bisa diterima amin. Yang Maha Kuasa. Amin. Dan ini tadi mohon maaf sekali lagi, dan saya juga ingin bertanya satu kali lagi, satu pertanyaan untuk memperjelas dan kemantapan saya, supaya saya tidak boleh dikatakan itu salah langkah berhadapan dengan mungkin bawahan Ki Kenting tersendiri. Jadi Silakan. tentang sosok dari anak kami dan teman anak kami, seketika di perjalanan menuju ke sini, kami itu dihadang dengan kedua sosok, yang satu persis dengan anak kami dan yang satu persis dengan teman anak kami yang memang masih dalam gangguan dari kolong mewah tersebut. Kau tenang saja. Saya bisa pastikan anak yang kau lihat yang masih di wilayah kekuasaanku itu bukan anakku. Itu hanya tugas dari bawahanku. Karena mungkin kau sudah melenyapkan salah satu dari bawahanku. Mungkin saja salah satu dari mereka ada yang tidak terima, lalu menyesatkan kalian berdua. Oke, kalau seperti itu kami sedikit lega. Soalnya takutnya ada makhluk lain yang menyerupai ataupun menjiplak dari wujud dari anak-anak kami, nanti akan menipu daya dari salah satu anak kami atau keluarga kami untuk dicelong dibawa ke hutan seperti itu. Itu salah satu tugas makhluk yang memang menyesatkan manusia yang kau cari. Dia merubah penampilannya supaya berbentuk seperti temannya. Dan ketika manusia yang tersebut mengira bahwasanya yang dilihat adalah temannya, lalu makhluk atau bawahanku itu membawa manusia tersebut untuk disesatkan. Mohon maaf. Mungkin hanya ucapan Aki yang boleh didengar sama bawahan-bawahan Aki itu sendiri. Mungkin kalau saya yang menyampaikan bertemu langsung akan mungkin yang ada hanyalah keributan. Dan saya minta tolong juga supaya seperti apa yang tadi saya sampaikan kepada Aki, tolong sampaikanlah kepada mereka supaya tidak ada saling kesalahpahaman. Ya, Seperti itu. akan saya sampaikan. Tapi perlu diingat, Kenapa? semua di dunia ini ada aturannya. Benar. Kita harus saling menghormati aturan masing-masing. Tentunya itu. Saya akan menghormati aturan dari bangsa manusia. Dan begitu pula manusia yang mengerti dunia gaib. Mereka pun harus menghormati aturan-aturan yang ada di dalam dunia gaib.
ataupun dari bangsaku. Benar Ki. Sekali lagi saya mohon maaf Sama-sama Ki. apabila bawahanku sudah membuatmu repot. Ya Ki. Mari saya tunjukkan tempat di mana manusia tersebut. Baik. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi berhasil dek, berhasil. Oke alhamdulillah teman-teman. Jadi nanti ini kita akan langsung saja. Ini tripodnya pegang satu dulu. Nanti ini mau ditunjukkan ke tempat apa di mana apa namanya tadi holik ya. Holik itu disembunyikan dek. Ya langsung Langsung saya mumpung belum malam.